Halo Brosubers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Siapa nih yang suka makan buah? Karena mengandung banyak vitamin, kita memang diharuskan untuk makan buah setiap harinya. Tapi nggak cuma enak dimakan, ternyata buah punya sejumlah fakta unik yang mungkin belum kalian ketahui. Berikut ini ada beberapa fakta unik di balik buah yang ada di dunia. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Kalian termasuk tim yang percaya atau enggak nih? Kalau di Thailand rupanya ada pohon yang misterius. Orang-orang dibuat geger sama pohon ini karena pohon yang tumbuh kokoh ini memiliki buah berbentuk tak biasa. Kalau dilihat-lihat, buah berwarna hijau ini punya bentuk seperti wanita telanjang. ได้มีบรรดานักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญหลั่งไหลกันเดินทางมารวมทั้งผู้ที่ต้องการมาชมต้นมักกะหรี่ผลจากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่สวนป่าหิมพานต์ Masyarakat Thailand menyebut pohon misterius ini bernama pohon naripon. Dalam mitologi Buddha, pohon naripon tercipta oleh seorang dewa bernama Indra yang tinggal bersama istrinya di hutan Himavan. Pohon tersebut tercipta demi melindungi istrinya dari gangguan makhluk jahat dengan cara mengalihkan perhatian pada pohon tersebut. หลากหลายชนิดโดยเฉพาะต้นมักกะหรี่ผลหรือต้นนารีเจ้าของสวนป่าหิมพานต์เป็นคนรักธรรมชาติในชาติที่ 10 เกี่ยวกับพระเวสสันดร Cara itu dianggap berhasil karena makhluk jahat itu membawa sekaligus bercinta dengan buah tersebut. Dan karena buah ini juga, kekuatan jahat makhluk-makhluk ini menghilang dan tak pernah mengancam nyawa istrinya lagi. Dan menurut cerita rakyat di Thailand, setelah Indra dan istrinya meninggal, pohon naripon ini terus tumbuh dan berbuah. พวกแชร์เตลิดไปว่ามีอยู่จริงในพุทธสถานวัดพระธาตุผาซ่อน Gak hanya buah berbentuk wanita telanjang saja, ternyata di Cina ada seorang petani berhasil menanam pohon pir dengan bentuk abnormal, yakni seperti bayi Buddha. Tapi kalau yang satu ini bisa dibilang bukan pohon misterius ya, karena buah pir berbentuk bayi Buddha ini diperoleh dari kekreativitasan petaninya. Caranya yakni dengan menempelkan fiberglass sekaligus cetakan plastik berbentuk bayi Buddha di setiap buah selama kurun waktu 6 bulan. Will grow and being constrained by the mold will take on the shape. Still a bit to go. But looks like an apple inside. Nggak cuma bentuk Buddha aja, saat ini udah banyak banget cetakan plastik bentuk unik lainnya. Jangan-jangan pohon naripon yang punya bentuk wanita telanjang ini tercipta dengan cara kayak gini juga ya? ไม่รู้ว่าทำมาจากอะไรถ้าเป็นของจริง ผลมักกะหรี่ผล ผลไม้ในตำนานในป่าหิมพานต์นี่มีจริงไหมนะคะ หรือว่าทำขึ้นนะคะ Gimana nih menurut kalian? Mungkin gak banyak yang tahu nih, ternyata buah dan sayuran yang selama ini kita makan ternyata sudah merupakan hasil rekayasa dari tangan manusia. Jika selama ini kalian sering menganggap tangan manusia bisa merusaknya, tapi kenyataannya dikutip dari laman Center of Accountability in Science, sejumlah buah dan sayuran sudah dijinakkan alias dimodifikasi oleh manusia dan menerapkan teknologi modern agar punya penampilan yang lebih baik. Contohnya buah semangka ini nih. Selama ini kalian taunya semangka itu rasanya manis dan punya warna daging merah yang menggugah selera kan? Namun faktanya 5.000 tahun lalu semangka alami terlihat mengerikan, di mana memiliki lebar sekitar 2 inci saja. Sulit dibuka, rasanya sangat pahit dan isinya dipenuhi dengan biji. Contoh lainnya buah pisang. Selama ini kita tahu buah yang memiliki kulit berwarna kuning ini rasanya nikmat, lembut dan tidak memiliki biji. Tapi pas Mimin baca dari artikel GME Science, Mimin baru tahu nih, awalnya pisang memiliki bentuk yang padat, besar dan hanya diisi oleh banyak biji. Bersyukur deh ya, zaman sekarang enak-enak buat dimakan ya.
Seperti yang kita tahu, banyak hal unik yang terjadi di negara Jepang. Nah, salah satunya yang gak kalah uniknya, di negara ini banyak banget buah yang dijual sangat mahal. Bahkan terbilang sangat fantastis untuk ukuran buah, kisaran jutaan sampai ratusan juta rupiah. Tahu gak kenapa buah di Jepang mahal-mahal? Karena bentuknya yang terbilang aneh. Salah satunya semangka satu ini. Bukannya bulat, tapi semangka hasil panen para petani Jepang ini bentuknya kotak-kotak. Untuk mendapatkan semangka kotak ini tentunya bukan perjalanan yang mudah. Para petani harus cermat memilih buah yang akan dipanen. Mereka harus memilih semangka sesuai kriteria. Setelah itu semangka akan dicetak menggunakan alat khusus berbentuk kotak selama kurang lebih 10 hari. Memasukkan semangka ke dalam kotak juga nggak boleh sembarangan karena petani harus melihat motif semangka agar terlihat simetris dan cantik tampilannya. Kalian tahu nggak kenapa semangka di Jepang dibuat berbentuk kotak? Awalnya agar bisa dengan mudah dimasukkan ke dalam freezer dan bisa dimakan dalam keadaan beku. Tapi lama-kelamaan harga semangka kotak justru melambung tinggi dan dibanderol kisaran 2 sampai puluhan juta rupiah. Alhasil petani Jepang mulai membelokkan maksud dan tujuan mereka, yakni menghasilkan buah yang cocok diberikan sebagai hadiah dan dianggap sesuatu yang bagus untuk sekedar dipajang. Apalagi semangka kotak ini sebenarnya dipanen ketika belum keadaan matang. Jadi kalau ada yang maksa buat makan, bakal nggak enak rasanya. Nggak cuma semangka guys, beda dari yang lain, stroberi yang ada di Jepang nggak cuma berwarna merah aja, tapi juga warna putih. Putih bukan berarti albino loh ya, tapi stroberi putih ini merupakan hasil dari pembibitan silang dan pengontrolan cahaya matahari yang sangat ketat di rumah kaca. Petani Jepang emang kreatif banget deh. Saat memilih semangka, mungkin kebanyakan dari kalian akan memilih semangka yang tampilannya bulat sempurna, licin, dan mulus. Jangan salah, ternyata ada tanda yang sekilas membuat semangka tidak menarik, justru pertanda bagus. Yakni terdapat bercak kuning di bagian bawah alias pantat semangka. Dilansir dari merdeka.com, bercak ini disebut sebagai bercak ladang, di mana disinilah lokasi paling dekat semangka dengan tanah. Bercak kuning ini ternyata menandakan sebuah semangka yang sudah masak sempurna alias matang. Baru tahu kan? Apa udah tahu? Ya udah kalau udah tahu. Pasti di antara kalian banyak yang tahu, ternyata semangka punya jenis kelamin loh. Jangan berpikir yang enggak dulu. Maksudnya bukan semangka punya organ vital kayak manusia. Ternyata semangka ini dibagi dari 2 gender, yakni pria dan wanita. Biasanya kalau semangka pria ukurannya lebih besar dan memanjang. Selain itu daging buahnya cenderung lebih berair. Sedangkan semangka wanita bentuknya cenderung berbentuk bulat standar, namun rasanya sangat manis. Nah, jadi tergantung deh kalian suka semangka yang mana. Mau yang berair ya pilih ciri semangka pria. Kalau yang manis ya semangka cewek. Semangka cewek.